Kembali lagi ke WDW Ars TV. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Nur dalam acara seputar berisi edisi berita untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang akan kami kupas tuntas dalam seputar berita siang ini. Menurut World Tourism Organization, pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Saya beralih ke rekan saya, Riani. Bagaimana profil dan aksesibilitas di wisata Citra Niaga? Baik, terima kasih kepada rekan yang berada di studio. Selamat siang, pemirsa. Saya, Riani, akan melaporkan mengenai profil kawasan pariwisata Citra Niaga yang merupakan salah satu wisata belanja. Sebelum berfungsi sebagai wisata belanja, dulunya Citra Niaga berfungsi sebagai taman hiburan gelora dengan didesain oleh arsitek Antonio Ismail. Aksesibilitas sendiri disediakan untuk semua orang dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Ada dua macam aksesibilitas, yaitu fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas terkait dengan infrastruktur, bangunan dan lingkungan seperti gedung. Adapun aksesibilitas menuju kawasan wisata belanja Citra Niaga sebagai berikut. Ada akses jalan raya dari berbagai arah sehingga mempermudah dalam menjangkau wisata belanja Citra Niaga. Akses pedestrian atau pejalan kaki, akses jalan antara toko. Lalu dari kampus Unmul ke Citra Niaga dapat ditempuh 14-17 menit dengan jarak 5,1 km. Dari Pelabuhan Samarinda sekitar 3 menit dengan jarak 1 km. Dari Samarinda seberang sekitar 19 menit dengan jarak 8,7 km. Dan dari Bandara Samarinda sekitar 48 menit dengan jarak 25 km. Riani, Samarinda melaporkan. Ya, terima kasih rekan Riani. Selanjutnya saya beralih ke rekan Tika. Jadi atraksi dan amenitas apa saja yang ada di Citra Niaga? Terima kasih kepada rekan Nur yang berada di studio. Selamat siang pemirsa, saya Tika. Pada siang hari ini jam 14.00, saya berada tepat di lokasi Citra Niaga yang memang pada siang hari ini cuaca sedang tidak begitu cerah karena pada pagi hari tadi terjadi hujan. Di sini saya akan melaporkan mengenai atraksi apa saja yang ada di Citra Niaga. Sebelumnya, saya akan mewawancarai pengunjung yang saya temui untuk bertanya kegiatan atraksi yang terjadi di kawasan pariwisata Citra Niaga ini. Daya, ya. Ibu pengunjung di lokasi daerah sini? Ya, kebetulan saya penduduk asli dari wilayah Citra Niaga di sini. Ya. Baik, kami dari stasiun WDW di sini kami akan sedikit mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Bisa. Ya, jadi kami ingin bertanya tentang atraksi yang ada di Citra Niaga ini gitu, dari mungkin tahun-tahun lalu apalah tahun-tahun saat ini gitu. Bagaimana menurut Ibu? Kalau tahun-tahun yang lalu kayak tahun 90-an ini di sini pernah diadain kayak pertunjukan seni kayak tari, sulap. Nah, kalau untuk tahun ini di bulan Agustus kemarin ada penampilan kayak fashion week dan ada juga biasanya diadakan acara tertentu seperti band, penampilan band. Itu pun acara-acara digelarkan oleh wisata dari Citra Niaga sendiri, bukan dari kegiatan pemerintah. Oh ya, baik, untuk kegiatannya itu apakah setiap minggu, setiap hari, atau ada jadwal tersendirinya? Oh, kalau jadwal tepatnya itu tidak ada penentuan, itu tergantung kayak acara-acara besar seperti yang bulan Agustus kemarin kan 17 Agustus, nah jadi diadain acara di sini, Fashion Week. Terima kasih Bu. Ya, Dari Ibu Dayah, kita dapat informasi bahwa pada tahun 90-an terdapat banyak atraksi yang terjadi di Citra Niaga. Salah satunya seperti atraksi sulap, tukang obat dengan aksi akrobat mistis, pergelaran musik band rock, dangdut, wayang kulit, tarian kreasi, dan berbagai macam jenis seni budaya tradisional khas Kalimantan Timur. Bahkan baru-baru ini pada tahun 2022 di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 7, terjadi pergelaran Citra Niaga Fashion Week
yang dilakukan tepat berada di tengah-tengah kawasan pariwisata Citra Niaga. Selain aksesibilitas dan atraksi, amenitas merupakan sesuatu yang penting di dalam kawasan pariwisata. Jadi untuk Citra Niaga ini terdapat beberapa amenitas di dalam, seperti musola dan area wudhu. Namun pada musola ini terbilang sempit dan untuk ukuran tangganya tidak sesuai standar, sehingga hal ini memicu kurang nyamannya pengunjung. Selanjutnya pendopo sebagai area bersantai, dan untuk pendopo tidak ada dikenakan tarif berbayar. Selain pendopo ada WC umum. WC umum ini merupakan suatu amenitas yang sangat penting. Dan untuk WC pada Citra Niaga ini dikenakan tarif, namun tarifnya tidak begitu mahal, hanya berkisar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Selanjutnya ada warung makan dan kafe. Selain itu juga di kafe ini bisa digunakan mudah-mudi untuk sekedar nongkrong atau lain sebagainya. Selain itu di kafe ini juga sering terjadi pergelaran musik. Yang selanjutnya ada area parkiran. Terdapat parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, namun masih banyak kendaraan yang parkir dengan sembarangan sehingga terlihat kurang rapi, dan biasanya banyak sekali yang parkir itu di depan warung atau di depan toko-toko. Terima kasih, saya Tika. Saya kembalikan ke studio. Iya, terima kasih rekan Tika. Planning approach terdiri dari kondisi ideal, perencanaan induk, kondisi yang ada, problem, masalah, atau ideal existing, dengan adanya rencana aksi atau action plan. Deployment approach terdiri dari pendekatan komunikasi, daerah yang ditunjuk, pendekatan sektoral, dan pendekatan spasial, yang dimana akan berkaitan dengan Citra Niaga. I was busy thinking about Baby, I got issues, but I love myself. Baby, I got issues, but I love myself.